Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Rusdi dan teman-teman semua. Di sini saya Rodiawati dari Pendidikan Biologi B 2019 akan mencoba menjelaskan kembali mengenai materi kita yaitu biomembran. Nah, sebelumnya kita harus tahu bahwa biomembran itu adalah suatu struktur yang sangat tipis yang biasanya dapat divisualisasikan hanya menggunakan mikroskop elektron. Jadi kita hanya bisa melihatnya itu melalui mikroskop elektron. Nah, konsep dari membran biologi ini telah berkembang dengan berkembangnya dan dipergunakannya metode kimia dan morfologi. Sekarang itu biomembran ini disepakati bahwa suatu susunan yang teratur dari molekul-molekul protein, fosfolipid, dan juga kolesterol yang tebalnya itu kira-kira mencapai 10 nanometer. Nah, biomembran ini terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada membran plasma, kemudian ada membran sitoplasma, dan yang ketiga ada membran nukleus. Teman-teman mungkin sudah bisa membayangkan ya perbedaan antara 3 kategori membran ini. Nah, perbedaan tadi itu dikategorikan berdasarkan hubungan geometri dari sel, komposisi kimia, dan juga ultrastruktur dan tingkah laku fisiologi. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya itu ada struktur membran plasma. Nah, membran plasma sendiri itu terbagi menjadi 2 lapisan fosfolipid nih teman-teman, di mana terdapat kolesterol dan juga protein. Di sini teman-teman bisa lihat ya, ada keterangannya juga. Nah, pada bagian-bagian tertentu, fosfolipid ini dan kolesterol ini merupakan asas struktur membran, sementara protein merupakan mempunyai tugas-tugas khusus, maksud saya seperti membantu pengangkutan molekul-molekul melintasi membran sel. Nah, di sini itu proteinnya tuh ada 2 ya, protein integral atau intrinsik di sini dalam, terus ada protein periferal yaitu yang di luar, itu protein intrinsik. Nah, yang besar ini yang protein integral ini merupakan protein yang terikat kuat pada membran ya, dan hanya dapat dipisahkan jika ikatan hidrogen di mana masing-masing komponen membran telah terputus. Jadi sangat susah ya karena protein integral ini juga lumayan besar gitu ya. Terus protein periferal adalah sedangkan protein periferal menurut saya terikat lebih lemah pada salah satu sisi permukaan membran dan dapat dilepaskan dengan larutan garam, encer, atau dengan deterjen. Karena dia lebih kecil ya dari protein integral tadi. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Di sini ada transport pada membran plasma. Teman-teman mungkin sudah tahu ya kalau transport dalam membran plasma itu ada 2 kategori nih. Ada yang pasif dan juga ada yang aktif. Dan perbedaannya itu bisa tahu ya, dari pasif itu dia tidak menggunakan ATP, sedangkan yang aktif dia harus menggunakan ATP. Nah, di sini yang pasifnya itu dibagi 2 juga, ada yang difusi dan juga ada yang osmosis. Nah, kalau yang difusi sama osmosis ini dia itu molekulnya lebih kecil ya daripada nanti di transport aktifnya. Nah, kita masuk ke transport aktifnya. Nah, transport aktifnya itu dibagi 2 nih teman-teman. Ada yang endositosis. Endositosis itu dia masuk ke dalam, sedangkan eksositosis itu dia keluar. Nah, endositosis ini dia itu ada yang memakan atau fagositosis
Nah, dia itu memakan itu maksudnya zat yang lebih padat ya. Sedangkan pinositosis itu dia meminum, jadi yang masuk itu adalah cairan. Sedangkan yang eksositosis ini teman-teman, dia itu menggunakan vesikel-vesikel yang sebelumnya dibikin oleh aparatus Golgi. Nah, di sini teman-teman bisa melihat lagi lebih detail lagi kalau bahan yang sangat besar tidak dapat melalui membran, jadi menggunakan endositosis dan eksositosis. Nah, maka bahan itu dibungkus dalam gelembung dengan mekanisme tertentu. Nah, gelembung ini biasanya disebut dengan vesikula. Nah, dikeluarkan itu eksositosis, sedangkan kalau masuk itu endositosis, seperti yang saya katakan tadi. Nah, di sini endositosisnya dibagi dua, ada yang bahan padat dan juga ada yang bahan cair. Seperti itu. Oke, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua dalam kesempatan kali ini. Terima kasih dan see you next time. Assalamualaikum.